Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kami senantiasa berdoa semoga keberlimpahan rezeki senantiasa diterima oleh para sahabat semuanya. Begitu juga keberlimpahan kesehatan senantiasa diterima oleh keluarganya. Ada sebuah kata hikmah yang ditulis oleh Syekhul Akbar, itu Guru Agung Ibnu Arabi, dalam kitabnya Futuhat Makkiyah, berbunyikan, innama yatajallallahu al-haq liman immaha rasmuhu wa zala anhu ismuhu. Kata hikmah ini kalau kita terjemahkan secara umum artinya, tiada akan nampak wajah sejati atau diri sejati seseorang manakala telah lenyaplah rupanya dan telah hilanglah namanya. Tentu kalimat singkat ini yang disampaikan oleh Guru Agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi jelas artinya adalah barang siapa yang telah melenyapkan, hilang ragawinya, yang wujud yang ia lihat adalah sejatinya, maka ia telah meraih yang namanya nilai ruhani yang mulia ini. Maka ketika seorang sampai di wilayah ini, ia minimal akan merasakan apa yang pernah terjadi oleh Syekh Siti Jenar dengan manunggaling kawula Gusti, atau dalam bahasa Ibnu Arabi dinamakan dengan wihdatul wujud. Bagaimana realnya? Misalkan ada seorang salik yang pejalan ruhani bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini artinya ragawi sejatinya Ahmad. Ketika terjadi proses daripada ekstasi ruhani ini, dia lenyap. Ia tidak memandang lagi, ia tidak merasakan lagi wujud sejatinya. Yang ada adalah Sang Maha Agung, yang mulia wajah sejati. Begitu juga zala ismuhu, hilanglah nama identitasnya. Dia tidak bukan lagi beridentitas namanya Ahmad, melainkan identitas lainnya. Siapakah yang telah meraih nilai yang mulia ini? Yang pastinya hikmah ini akan terjadi terhadap dua hal. Yang pertama adalah seseorang betul-betul mengalami ekstasi ruhani ketika ia sedang melakukan zikir, berkhalwat, bermeditasi atau bersemedi dalam bahasa budaya, dan ia merasakan bahwa ragawinya tidak ada lagi yang lenyap, yang ada adalah Sang Maha Maha. Itu dialami tidak lebih daripada sekian menit saja. Tidak pernah lama, bahkan berjam-jam. Tapi itu terjadinya memang sangat cepat sekali. Itu yang pertama. Poin yang kedua, hal ini akan terjadi adalah akan dialami ketika dalam bahasa Al-Quran dengan dinamakan sibghatallah. Artinya masuk dalam celupannya Allah. Karena kalau seorang salik mengalami yang hikmah yang besar ini, ia merasakan bahwa yang ada, yang berbuat, yang berbicara, yang mendengar, dan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah Dia Sang Maha Dia, maka dia itu telah masuk dalam wilayah hikmah tersebut. Dan ia mengalami, bahkan ia sadar bahwa sedang terjadi sebuah proses ruhani yang sangat dahsyat. Nah, pengalaman yang kedua ini dinamakan di beberapa tempat atau dalam sebuah istilah tasawuf dinamakan dengan jazab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sahabat bisa mengalami hal mulia tersebut dan senantiasa mengalaminya bukan satu kali, dua kali, tetapi adalah sepanjang masa. Maka kuncinya adalah harus memperbanyak yang namanya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah sepanjang masa dalam kehidupan,
dan di tengah malam di keheningan senantiasa bangun, dan yang diingat dan yang dipandang adalah rupa yang sejati dari Sang Maha Agung. Logikanya adalah ketika kita misal membawa air yang kotoran, taruhlah 1 jerigen, kita bawa ke lautan dan kita tumpahkan air yang kotoran tersebut misalkan berwarna hitam dan berbagai macam bau, maka ketika masuk ke lautan sudah tidak ada lagi kotoran tersebut. Tidak kelihatan yang namanya warna-warni, taruhlah misalkan warnanya hitam. Begitupun bau yang ada adalah air daripada laut. Nah, begitu juga adalah perumpamaan orang yang masuk dalam hikmah tersebut. Manakala dia masuk ekstasi dalam sebuah liputan daripada ruhaninya Sang Maha Agung, maka hilanglah identitasnya daripada hambanya, tapi masuk dalam identitas yang agung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, sekali lagi hikmah di atas, yaitu apa hikmah yang di atas yang tadi? Innama yatajallal haq liman immaha rasmuhu wa zala anhu ismu. Sekali lagi kami bacakan, innama yatajallal haq liman immaha rasmuhu wa zala anhu ismu. Demikian apa yang disampaikan oleh Sul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat. Sekali lagi kami berdoa semoga para sahabat semuanya mengalami rohani yang dikatakan oleh Ibnu Arabi yang disampaikan dalam satu kalimat yang singkat tapi maknanya dalam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.